Bertempat di Gria Santrian Sanur Bali, Remote Skills Academy secara resmi meluncurkan program AI Opportunity yang ditandai dengan pemukulan gong oleh staf ahli Gubernur Bali bidang perekonomian. Peluncuran secara resmi program ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah Provinsi Bali, dinas terkait, ketua BTB, Asosiasi UMKM, serta mitra komunitas lokal. AI Opportunity Indonesia dirancang 100% gratis dan terbuka bagi pelaku UMKM, mahasiswa, pekerja sektor pariwisata, serta individu berpenghasilan rendah atau belum bekerja. Untuk menjalankan program ini, Remote Skills Academy bekerjasama dengan 3 mitra pelatihan, di antaranya Infra Digital Foundation, ARI, dan Nortis. Mendorong teman-teman yang mungkin sekarang masih ragu ya untuk mengadopsi penggunaan AI gitu, karena mungkin masih banyak yang takut gitu bahwa aku akan digantikan gitu, padahal AI ini seperti yang tadi Pak Eka Dina sudah sebutkan juga kan sebuah alat sama seperti kita menggunakan laptop atau kita menggunakan smartphone. Jadi harapannya mudah-mudahan lebih banyak teman-teman di sektor pariwisata di Bali ini terbuka untuk mengikuti pelatihan gratis ini. Digitalisasi itu udah bukan pilihan kan, udah jadi kewajiban kita semua untuk dunia pariwisata khususnya. Yang kita lihat itu adalah di frontliner, di customer service-nya. Dengan adanya pelatihan AI ini, upskilling ini, kami dari Pemprov Bali sangat menyambut baik. Karena di dalam suatu berinovasi, kita tidak menuntun kepada apa yang telah kita lakukan, apalagi ada yang namanya digitalisasi. Remote Skill Academy berharap dukungan dari seluruh elemen pemerintah dan komunitas di Bali untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Polda Bali menangkap 3 pelaku penembakan warga negara Australia di sebuah villa di Badung, Bali akhir pekan lalu. Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa peralatan dan pakaian pelaku, beserta 2 unit mobil dan 5 unit motor. Sementara senjata api yang digunakan para pelaku masih dalam pencarian. Menurut Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, ketiga pelaku merupakan warga negara Australia dan sempat kabur ke Jakarta untuk pergi ke luar negeri. Mereka awali dengan menggunakan sepeda motor, kemudian berganti dengan mobil yang tadi saya sebutkan, mobil Fortuner putih, ya, itu ditemukan di Tabanan. Kemudian selanjutnya memakai mobil XL7 menyeberang ke Surabaya, jalan darat. Kemudian mereka berusaha ke luar negeri melalui Bandara Suta. Tapi kami terus berkomunikasi ya, dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Baris Krim, Imigrasi, termasuk Polda Metro Jaya, sehingga upaya ini bisa dijalankan. Penembakan di sebuah villa di Badung, Bali menewaskan seorang warga negara Australia bernama Zivan Radmanovic, sementara rekannya terluka. Polisi belum mengungkap motif dan latar belakang aksi penembakan tersebut. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Sambil menggendong bayinya, sejumlah ibu dari Kringa, wilayah di perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur, dievakuasi ke rumah persalinan di kota Maumere. Ibu dan bayi terpaksa dievakuasi untuk menghindari paparan abu vulkanik pekat akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Evakuasi bayi dan balita menjadi prioritas lantaran rentan terkena penyakit saluran pernafasan akibat debu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Asap semua ngepul, rekan semua panik, lari keluar, berdiri di teras. Ini mama bilang tidak apa-apa, kita tidak boleh panik, kita duduk di dalam saja. Selain mengevakuasi warga kelompok rentan, BPBD juga membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di luar rumah. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus Selasa lalu. Dentuman kuat disertai hujan batu dan pasir. 4.000 warga dari 5 desa di Kabupaten Sika telah mengungsi.
Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 8 km dari pusat erupsi. Sementara itu, otoritas Bandara Frans Seda juga menutup sementara aktivitas penerbangan dari dan menuju Sika. Ratusan calon penumpang merefund tiket atau menjadwal ulang keberangkatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lewotobi kah? Inilah video viral kekerasan dalam rumah tangga di kawasan Candi Lontar, Kota Surabaya. Seorang istri diseret dan dipukul oleh suaminya dengan balok kayu. Sang anak melihat kejadian tersebut hanya bisa menangis histeris. Korban pun tak kuasa menahan tangis dan menuturkan bahwa kejadian kekerasan dilakukan suaminya sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Kejadian bermula saat sang istri hendak meminta uang untuk belanja. Sang suami justru marah dan akhirnya korban dipukul, diseret sang suami dari dalam rumah hingga ke halaman rumah. Ya sering cuman ya baru kali ini terblow up seperti ini, saya juga nggak nyangka. Saya tuh diseret mulai dari kamar sampai ke pagar, ya sampai ke pagar. Dan sering seperti itu, sering sekali. Cuman ya kemarin semua sudah jadi kehendak Allah, ya mungkin ada putri saya yang merekam. Hingga kini kasus tersebut ditangani Polrestabes Surabaya. Sang ayah saat ini diamankan di Mapolrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Warga panik saat sebuah minibus bermuatan cabai meluncur mundur saat hendak parkir di depan gudang cabai di Jalan Kebalen Wetan, Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Diduga rem minibus ini tak berfungsi karena kondisi jalan yang menurun. Minibus baru berhenti setelah melindas seorang warga, kemudian menabrak tembok rumah. Korban merupakan perempuan berusia 55 tahun yang biasa bekerja sebagai pemetik gagang cabai. Saat kejadian, ia hendak mengambil cabai untuk dibersihkan. Korban sempat berlari untuk menyelamatkan diri, namun mobil terlalu kencang hingga langsung melindasnya. Lah ibu ini, warga RT 7 ini mau ngambil cabai, tahu mobil itu melondor, lari beliau ini. Tapi karena saking kencengnya lari, dia keserempet jatuh, langsung diterjang. Korban tewas langsung dilarikan ke kamar jenazah RSA Malang. Insiden kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polresta Malang Kota. Di Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Eksekusi lahan seluas 9 hektar di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo diwarnai kericuhan. Petugas keamanan dari Polresta Sidoarjo terlibat adu mulut dengan massa aksi pendukung termohon menutup akses jalan masuk menuju lokasi eksekusi. Akibat insiden ini, satu anggota dari Polresta Sidoarjo alami luka di bagian pelipis dan terjatuh dari motor setelah ditarik massa aksi. Kuasa hukum termohon menyebut mengadang rencana eksekusi lahan yang dilakukan PN Sidoarjo terima karena baru menerima surat pemberitahuan eksekusi pada 17 Juni. Setelah melalui pintu samping lahan, akhirnya jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo didampingi TNI Polri berhasil membacakan berita acara eksekusi lahan tersebut. Aparat keamanan kemudian meninggalkan lokasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Aguspa melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, tahajud, hotelnya, kartu pembunuhan, Sritex. iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inews Malam, profesi. Jawa Tengah, Gonggongan. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews.
Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid, Intas, Silatin Listrik, Jaya Ancol, di Garuda. iNews Sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex, Wamenaker, dan keluarga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot, Menyakitkan. pengoplosan, Harus tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret 6 profesi guru. Polda Jawa Tengah dan penggelonggongan Sehingga gagal menyalip. Rp2.000. Sholat tarawih di Forum Kernas dan Israel. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah. kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Pergantian lambat. Aku belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali. Apakah Lurus benarkah nyelapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya endorsement harus Anda harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. topik ini yang bermasalah? kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang sarap bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti. The Anda Prime Show Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya sudah nggak boleh pendamping Nggak boleh. itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil. Pesawatnya. hari tua, puasa, iNews Sore setiap hari. Di iNewsroom. Hanyut. hipotermia, akar tumpukan, Pembunuhan Sritex. iNewsroom setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. Penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 6 profesi. Jawa Tengah, Gelonggongan. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil. Pesawatnya. hari tua, keluarga, Negara. puasa, masjid, Intas, Silatin Listrik, Jaya Ancol. di Garuda. iNews Sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah, PT Sritex, Wamenaker, dan keluarga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot. Menyakitkan. Pengoplosan. Harus tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret 6 profesi guru.
Polda Jawa Tengah dan penggelonggongan sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih Forum Kernas Anak Israel. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Traffic ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Pergantian lambat. Aku belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali. Apakah Lurus benarkah lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya endorsement harus Anda harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Traffic ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang Arab bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti. Anda The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya sudah nggak boleh pendamping. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Majelis Hakim memvonis Jarov Rikard dengan hukuman 16 tahun penjara. Jarov terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara. Hukuman itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yakni 20 tahun penjara. Hakim juga memberikan hukuman denda 1 miliar rupiah kepada Jarov dan uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat divonis hukuman 11 tahun penjara. Hakim juga menghukum Lisa dengan denda 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kasus Jarov Richard ini berawal dari kasus Ronald Tanur yang membunuh Dini Sera. Jarov menyuap hakim yang menyidangkan kasasi perkara pembunuhan anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur. Tim Liputan iNews melaporkan. Saling serang antara Israel dengan Iran membuat publik internasional bereaksi. Pertemuan 7 negara yang tergabung dalam G7 menambah panas hubungan antara Israel dengan Iran.
lantaran KTT G7 menyatakan dukungannya kepada Israel. Dalam pernyataannya, G7 mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. G7 juga menegaskan kembali dukungannya untuk keamanan Israel. Bahkan mereka menyebut Iran adalah sumber utama ketidakstabilan regional dan teror. Menariknya, meski menyatakan dukungannya untuk Israel, namun ketujuh negara ini belum memutuskan akan memberikan bantuan kepada Israel. KTT G7 juga mengundang Presiden Prabowo. Namun pertemuan G7 berjalan bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Istana pun menjelaskan alasan Presiden Prabowo memilih kunjungan ke Rusia dibanding ke G7. Nah, undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Kita ini kan politik luar negerinya bebas aktif. Jadi tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Presiden Prabowo diundang menjadi tamu kehormatan di KTT G7 di Kanada. Negara anggota G7 adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Iran merilis video terbaru bernada ancaman terhadap Israel dengan serangan rudal-rudal jarak jauhnya. Iran menyebut serangan ini akan menjadi sebuah kejutan dan akan diingat dalam waktu lama. Namun Iran sejauh ini belum membeberkan rudal senjata-senjata apa yang digunakan. Serangan rudal Iran di Tel Aviv memicu diaktifkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Namun serangan Iran ini dengan mudah mengecoh dan membobol sistem pertahanan udara Israel. Bahkan dalam beberapa kasus, sistem pertahanan udara Israel berbalik arah menjadi senjata makan tuan. Setelah gagal mempertahankan superioritas mereka di udara, rapuhnya sistem pertahanan Israel membuat panik warga. Akibatnya Menteri Keamanan Israel terlibat adu mulut dengan warga saat melihat kondisi kota Tel Aviv pasca serangan Iran. Di tengah konflik antara Israel dan Iran, PT Pertamina Persero meningkatkan kewaspadaan tinggi akan dampak perang yang terjadi. Pertamina memastikan telah menyiapkan alternatif rute pelayaran kapal tanker minyaknya bila jalur pelayaran yang saat ini dilalui terganggu. Namun, berdasarkan pemantauan Pertamina Indonesia Shifting, saat ini jalur pelayaran yang dilalui kapal Pertamina dipastikan belum terdampak dari adanya perang Iran dan Israel. Ya, terkait dengan situasi di Timur Tengah ya yang saat ini terjadi konflik, Pertamina sudah meningkatkan kewaspadaan dan juga pemantauan dan monitoring secara berkala terkait dengan isu tersebut, termasuk dengan pergerakan kapal-kapal tanker Pertamina khususnya yang memasok minyak mentah ke Indonesia. Kami sudah memantau melalui Pertamina International Shipping seluruh kapal-kapal khususnya yang berlayar di rute internasional saat ini masih dalam kondisi aman, tapi nanti jika memang terjadi eskalasi konflik yang dapat mengganggu jalur distribusi atau jalur pelayaran kapal-kapal kami sudah menyiapkan skenario alternatif, rute alternatif melalui beberapa titik yang kita harapkan tidak mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah dan sekitarnya ke Indonesia. Fajar menambahkan pasokan energi untuk Indonesia dipastikan tetap terjaga meski kondisi geopolitik di Timur Tengah semakin memanas. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan.
Rudal hipersonik Iran mampu membobol sistem pertahanan udara Israel. Mengutip dari Tasnim News Agency, Korps Pengawal Revolusi Iran mengumumkan keberhasilan unit-unit pasukan dirgantaranya melewati sistem perlindungan udara Israel yang paling canggih. Tehran Times melaporkan Iran menargetkan sejumlah wilayah termasuk pusat logistik dan markas besar Mossad di Herzliya. Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Taleh menyatakan serangan terbaru Iran menunjukkan kerentanan sistem pertahanan Israel. Namun sebaliknya Israel mengecilkan dampak serangan Iran. Israel mengklaim serangan Iran hanya merusak fasilitas pendukung di sekitar gedung Mossad. Serangan rudal balistik Iran dengan nama Operasi Janji Sejati 3 ini dilancarkan secara bergelombang sebagai jawaban atas serangan udara yang dilancarkan Israel sejak 13 Juni lalu dengan membombardir pusat-pusat militer dan fasilitas strategis milik Iran.